Ya. Selamat hari Minggu adik-adik praremaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu doa dan harapan Abang Pendeta semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik praremaja. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini yang tertulis dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari adik-adik praremaja membuka Alkitabnya masing-masing dan Abang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik praremaja, mungkin kita sudah pernah mendengarkan cerita tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam goa singa. Begini ceritanya adik-adik praremaja. Ada seorang Yahudi yang taat beragama yang namanya Daniel. Dia tidak pernah lupa berdoa pagi, siang, sore, dan malam, dan menurut ajaran agamanya, dia selalu berdoa. Pada tahun 587 sebelum Masehi, negaranya kalah perang terhadap kerajaan Babel. Karena kekalahan itu, maka orang-orang Babel menangkap dan memenjarakan orang-orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, dia dibawa ke Babel atas perintah rajanya, yaitu Nebukadnezar. Mereka disuruh kerja berat, tanpa gaji, hanya dikasih makan dan minum. Dan orang-orang Yahudi yang dibawa ke Babel, ada 4 orang anak-anak muda yang pintar-pintar, sehat, kuat, dan ganteng-ganteng. Nama-nama mereka itu yaitu Daniel. Lalu namanya diganti menjadi Belsasar. Yang kedua Hanania diganti menjadi Sadrak. Yang ketiga yang bernama Misael menjadi Mesak. Dan yang keempat Azaria diganti menjadi Abednego. Pada tahun 545 sebelum Masehi, adik-adik praremaja, kerajaan Babel berperang lagi. Mereka melawan kerajaan Persia dan Babel kalah. Dan Raja Babel yang bernama Nebukadnezar ditawan. Dia tidak boleh kemana-mana. Raja Persia yang bernama Darius yang mengalahkan Nebukadnezar. Lalu Raja Darius mengatur siapa yang akan menjadi raja di Babel setelah dikalahkan dia untuk menggantikan Nebukadnezar. Daniel menjadi pejabat tinggi di Babel untuk mengurus kerajaan Babel. Raja Darius memilih 120 orang pegawai istana. Dari 120 orang itu dipilih 3 orang yang lebih pintar untuk menjadi pejabat tinggi di istana. Satu dari yang ketiga orang itu adalah Daniel. Dia adalah orang Yahudi dan dia yang beragama Yahudi. Karena pengangkatan Daniel, pegawai yang lain cemburu kepada Daniel. Sebab Daniel dahulu adalah orang buangan dari Yerusalem. Dia bukan orang Babel, tetapi orang Yahudi yang beragama Yahudi. Sehingga pegawai-pegawai istana yang lain itu mencari gara-gara
agar Daniel dihukum atau dipenjarakan. Itulah, jika orang sudah cemburu, pasti mencari gara-gara. Mereka, pegawai-pegawai itu mengatakan kepada Raja Darius bahwa Raja Darius sudah cocok atau layak disebut dewa dan harus disembah oleh seluruh masyarakat yang ada di Babel. Dan Raja Darius setuju bahwa dia disebut dewa dan wajib disembah. Raja Darius tidak tahu menahu bahwa di balik pengangkatannya menjadi dewa dan harus disembah ada niat jahat. Pada suatu hari adik-adik praremaja, pegawai-pegawai ini meminta kepada Raja Darius agar menekan satu titah hukum atau peraturan atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk pegawai istana. Dan begitu bangganya Raja Darius mengatakan setuju dengan titah itu. Dan titah itu berisi yang pertama, bahwa Raja Darius adalah dewa dan wajib disembah oleh seluruh masyarakat. Itu undang-undang yang pertama. Undang-undang yang kedua, barang siapa yang menyembah atau berdoa kepada dewa-dewa lain atau kepada Tuhan yang lain, maka dia wajib dihukum mati, yaitu dilempar ke gua singa. Dan titah tersebut adalah sesuai kebiasaan orang Madai dan Persia. Daniel disuruh untuk menyembah dewa Darius. Tetapi Daniel tidak mau. Daniel hanya percaya kepada Tuhannya, yaitu Tuhannya orang Yahudi yang bernama Yahweh. Daniel tidak mau berdoa kepada Raja Darius apalagi menyembahnya sebagai Tuhan. Hal ini sesuai dengan hukum Taurat Tuhan pertama dan kedua, bahwa Tuhan itu Esa, satu. Tidak boleh menyembah Allah yang lain selain kepada Allah. Daniel yang rajin bekerja di istana, pintar dan bertanggung jawab, selalu rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Daniel ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Pegawai-pegawai itu melihat Daniel bahwa dia tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhannya. Daniel tidak pernah berdoa kepada Raja Darius, meminta berkat dari Raja Darius. Lalu Daniel dilaporkan kepada Raja Darius. Daniel dituduh membangkang, melawan kepada titah Raja Darius yang telah dikeluarkan itu. Disitulah adik-adik praremaja, Raja Darius sadar bahwa titah yang telah ditekennya itu adalah akal busuk tipu muslihat dari para pegawai itu agar Daniel dimasukkan ke gua singa. Sebenarnya adik-adik praremaja, Raja Darius sangat sayang kepada Daniel. Raja mengasihi Daniel, tetapi karena sudah sempat dia teken, dia tanda tangani titah itu, maka Daniel dimasukkan juga ke gua singa itu. Adik-adik praremaja, apa yang perlu kita pelajari dari firman ini? Pertama, kita harus teguh di dalam iman kita. Kita nggak boleh berpaling dari iman kita ke iman yang lain. Bila Daniel bersungguh-sungguh hanya berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah dewanya Darius sebagai Tuhan, walaupun dia akan dimasukkan ke gua singa, dia akan tetap bertahan dalam imannya. Demikian juga kita adik-adik praremaja. Kita nggak boleh kalah oleh godaan-godaan dunia ini, supaya kita menyembah Allah yang lain, supaya kita berpaling dari iman kita, tetapi kita harus sepenuh hati dengan keteguhan iman kita, bahwa hanya satu Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus itu. Kedua, hal yang perlu kita pelajari adik-adik praremaja, jika Daniel bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan siang, pagi, malam, dia lakukan itu,
Tentunya kita diajarkan adik-adik remaja supaya kita juga hidup di dalam doa. Kalau orang Kristen, hidupnya adalah bagian jati dirinya adalah berdoa. Doa itu merupakan nafas hidup kita sebagai orang percaya. Maka bila kita tidak berdoa, maka iman kita tidak akan bertumbuh adik-adik remaja. Bila adik-adik remaja lupa bernafas, berarti kita akan meninggal, mati. Dan begitu juga orang Kristen. Bila kita lupa berdoa, maka iman kita akan tidak bertumbuh dan akan mati. Sebab doa itu adalah kekuatan bagi diri kita sebagai orang percaya. Kalau Daniel dalam firman ini, dia berdoa kepada Tuhan, dia 3 kali sehari berlutut menyampaikan permintaannya kepada Tuhan, bahwa kita juga harus diajarkan demikian, adik-adik remaja. Percayalah, bila hari ini doamu tidak dijawab Tuhan, tetapi ingat adik-adik remaja, Tuhan itu mendengarkan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang boleh kita pelajari dari firman ini adik-adik remaja, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu menjadi penolong dalam hidup kita ini. Kalau Daniel percaya bahwa Tuhan itu tidak akan mencelakai dia, sekalipun dia dimasukkan ke gua singa, dia tidak merasakan ketakutan akan hukuman yang dibuat oleh Raja Darius itu. Tetapi dia hanya berserah diri kepada Tuhan, sebab dia tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong bagi dia. Kalau adik-adik remaja hari ini dan sampai saat ini kita masih menghadapi situasi yang masih sulit oleh COVID-19, saya harap adik-adik remaja juga ikut serta turut untuk berdoa untuk keselamatan negara kita ini. Tidak hanya orang-orang dewasa untuk berdoa, tetapi adik-adik remaja juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini bisa selesai musnah dari negara kita ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya penolong bagi kita. Kita tidak ada penolong yang lain kecuali hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatunya itu, sehingga bila Dia menjadi penolong kita, maka hidup kita harus berserah kepada Dia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adik-adik remaja. Jika masa ada kesesakan, jika masa ada tantangan masalah dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan menyelamatkan kita dari segala yang kita hadapi itu. Sebagaimana Daniel. Jika Daniel mampu melakukan itu, kita juga mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh Daniel. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan mengizinkan kami bersama dengan adik-adik remaja beribadah di rumah mereka masing-masing, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah mereka dengarkan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka, sebagaimana Daniel yang menunjukkan iman yang penuh keteguhan. Dia tidak mau menyembah dewa Darius, tetapi dia hanya menyembah Tuhan Allah yang Esa, yang satu-satunya penyelamat bagi dia. Demikian juga untuk kami Tuhan, bahwa Engkaulah Allah penyelamat kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Hanya Engkau yang patut kami sembah. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu lah yang meneguhkan iman kami, supaya kami semakin teguh di dalam iman.
apapun yang kami hadapi, apapun ancaman yang kami hadapi, kami hanya berserah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Sertai Tuhan keluarga adik-adik praremaja, pekerjaan mereka, bila ada keluarga yang terdampak oleh COVID-19, baik dari kesehatan ekonomi, kiranya Tuhan memberikan pertolongan, berikan kesehatan kepada jemaat-Mu yang mengalami penyakit oleh karena COVID-19. Berikan kesehatan kepada jemaat yang juga mengalami penyakit yang lain. Engkaulah kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami penyakit. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu.